Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Bia minggu ini. Pada minggu ini kita akan melakukan pendalaman kitab suci. Karena bulan September ada yang tahu nggak bulan apa ya? Ayo, bulan apa ya? Ya, bulan kitab suci nasional. Jadi kita orang Katolik memperdalam iman kita melalui sabda Tuhan dengan Alkitab. Adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitabnya. Ayo diambil yuk Alkitabnya sekarang ya. Oke, sebelum kakak mulai pagi ini, kakak akan memperkenalkan teman-teman kakak yang ada di sini. Siapa saja ya? Kak Restu, Saya Kak Oci, Kak Yohana. Saya Kak Siska. hai, saya Kak Epen. Oke, kita semua sudah berkumpul di sini untuk melayani adik-adik semua. Sebelum kita mulai, kita melakukan doa pembuka dahulu. Sudah siap? Duduk manis, duduk tenang. Kita mau mulai acara ini. Kakak punya nyanyian loh. Judulnya nyanyian untuk tanda salib. Siapa yang tahu ini ya? Yang tahu langsung nyanyi aja ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa terkasih yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga kami bisa berjumpa bersama adik-adik di rumah untuk melayani Dia kali ini. Ya Tuhan, dalam pendalaman kitab suci ini kami mohon kepadamu agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengar sabdamu, meresapi sabdamu dan menghayatinya dalam perilaku kami sehari-hari. Demikianlah doa kami Tuhan Yesus, Engkau yang kuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini untuk pendalaman iman kita akan baca dari Alkitab. Silakan disiapkan kitab sucinya. Nah, kita akan baca dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Nah, di sini Kak Yohana yang akan membaca perikop ganjil dan Kak Epeng yang akan membaca perikop genap. Jadi yang di rumah yang perempuan ikuti Kak Yohana, yang laki-laki bisa ikuti Kak Epeng. Oke? Kita mulai ya. Pembacaan diambil dari kitab Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal ini, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya bacaan dari kitab 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Nah, adik-adik sudah menyimak belum ya? Kira-kira siapa yang mengerti artinya atau isi dari kitab yang kita baca tadi, ayat yang kita baca? Kira-kira kalau saya tanya sama kakak-kakak di sini, ayat yang mana sih favoritnya? Kak Epan, ayat mana favoritnya? Kalau aku Kak, dari ayat 15 Kak. Ayat 15, coba kita lihat ayat 15 itu. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Di situ ya. Kenapa sih kok Kak Epan suka sama ayat ini? Karena kan di sini jelas dikatakan Kak, jika kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan tetap berada di dalam kita. Mantap, benar sekali. Memang kalau kita percaya sama Tuhan, maka Allah itu pasti akan ada di dalam kita. Kak Yohana, kira-kira apa nih? Kalau Kak Yohana ayat 8. Ayat 8 apa tuh ya? Ayat 8. Tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih, benar sekali. Allah adalah kasih. Nanti kakak akan mencoba mendalami kitab ini ya. Tapi kita ada satu permainan kata yang kakak sudah siapkan, Kak Siska sudah siapkan di sini. Misalnya begini. Tadi kakak sudah nanya ayat favoritnya, ayat yang disenangi ya, dari Kak Epen dan Kak Yohana. Kalau Kak Oci, kakak suka ayat yang ke-10. Nih, ayat ke-10 itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi adik-adik, nanti adik-adik buat di rumah kata-katanya tidak perlu diketik, ditulis tangan. Bisa, terus nanti dipotong-potong. Jadi begini ya, dipotong-potong jadi satu potong begini, satu potong begini, dan satu potong kemudian disusun. Adik-adik boleh menyusunnya di kertasnya. Bisa, ini kertas ini Kak Siska ini buat kertas untuk pembatas Alkitab tuh Kak. Nih, pembatas Alkitab. Jadi fungsinya ada banyak ya. Nih, adik-adik boleh bikin sendiri. Di sini boleh dipasang stiker, boleh dipasang digambar sendiri, boleh. Ya, berkreativitas sendiri ya. Nih, seperti ini. Nah, kreasi kita adalah pembatas buku yang dibuat dari ayat yang kita baca hari ini ya. Begitu ya adik-adik. Oke, kakak sekarang mau coba
mendalami kitab ini. Allah adalah kasih. Itu tadi adalah isi dari kitab 1 Yohanes bab 4 tadi. Nah, sekarang kalau Allah itu adalah kasih, apa buktinya Allah adalah kasih? Ayo adik-adik tahu nggak? Banyak sekali. Ada kita diciptakan dunia ini karena Tuhan mengasihi manusia. Ada bulan, ada matahari, ada apa lagi? Semuanya. Ada orang-orang sekitar kita. Adik-adik dilahirkan dari seorang ibu. Tuhan menciptakan ibu untuk melahirkan adik-adik. Ada juga ayah, ada juga teman, ada juga bapak guru, ibu guru, kakak-kakak di sini yang mencintai adik-adik. Itu adalah kasih Tuhan. Nah, sekarang kakak coba menggali lagi bukti dari kasih Tuhan. Nih, adik-adik sudah dibaptis belum? Sudah ya. Kalau yang belum dibaptis, mama papa pasti akan mencari waktu untuk membaptis karena masa sekarang adalah masa pandemi. Agak susah ya. Oke. Setelah kita dibaptis, kita diajari oleh mama atau papa atau guru agama berdoa, Bapa kami. Nah, Allah itu adalah Bapa. Karena Allah mencintai kita, maka kita memanggil Allah itu adalah Bapa. Seorang bapak akan mencintai anaknya. Benar tidak? Benar ya? Seorang bapak pasti mencintai anak-anaknya. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi. Kalau adik-adik dikasihi sama Allah, apakah adik-adik akan mengasihi juga teman-temannya? Ayo. Harus ya, pasti adik-adik harus mengasihi teman-temannya. Karena apa? Karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah, oleh Bapa di surga. Jadi adik-adik juga mengasihi teman-teman. Gak boleh marah-marahan. Gak boleh. Apalagi ya, kalau sama teman itu harus gimana sih kak? Saling berbagi. Kalau teman tidak punya makan harus diberi. Kalau temannya lagi susah harus diapain? Ditolong, dibantu ya adik-adik. Nah, itu tadi pesan pendalaman kitab suci kali ini, yaitu adalah Allah adalah kasih. Nah, terima kasih adik-adik. Sekiranya kakak berharap kalian setelah pendalaman kitab ini juga akan berbuat kasih kepada teman-teman, kepada orang tua ya. Oke, sampai jumpa. Di dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
adik-adik di rumah, kita akan menyaksikan beberapa video dari teman-teman kalian yang telah melaksanakan aksi dari kasih itu sendiri. Kita lihat ya tayangan berikut ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo Mama. Nah, Adek Tian, Mama mau tanya ini. Nah, siapa sih Allah itu, Adek? Yesus. Yesus. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Menurutku, Allah adalah pencipta dunia ini, seperti bintang, planet, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan aku juga termasuk ciptaan Allah. Bagaimana Allah menyayangi saya? Saya sangat syukur dan saya berterima kasih karena saya diberi kesehatan dan diberikan kedua orang tua yang lengkap, dan dan keluarga saya sangat menyayangi saya. Memberi rezeki, memberi kesehatan, memberi tubuh yang lengkap, memberi makanan. Bisa Oh, dengan cara kasih bingkisan. Terus apa lagi? beli mobil itu lebih gede Oh, belikan mobilan yang gede. buat aku bisa naik, bisa jalan-jalan. Oh, buat Adek bisa jalan-jalan. Walaupun dia rese, tapi kita harus tetap mengasihinya. Damai sesuai caranya damai. Jangan akan mengasihi teman, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dan suku. Iya, terus kalau berteman tidak boleh? Iya. Iya, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh memilih teman. Harus saling Menyayangi. sayang menyayangi. Menolong teman jika teman jatuh. Bersedekah kepada teman yang kurang mampu. Dengan menolong teman yang kesulitan, misalnya teman. Jika ada teman saya yang tidak mempunyai uang jajan dan saya pun kelebihan uang, maka saya akan mengasihi uang itu kepada teman saya. Adek sayang enggak sama Tuhan Yesus? Saya Adek sudah pintar berdoa belum? sudah pintar. Oh, coba salam Maria. Salam. Maria, Mm-mm. nama kamu engkau tahu narita waktu Yesus Santa Maria Bunda Allah, saya ini nanti amin. Amin. Terima kasih ya, Adek. Iya, sama-sama. Dadah. Dadah. Halo adik-adik. Nah, tadi sudah mendengarkan renungan, sudah bermain mengucapkan kata juga. Kita sudah sampai di puncak acara. Nah, semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, karena tadi kita mengawalnya dengan berdoa, maka kita harus berdoa dulu. Siap-siap ya, kita mau bernyanyi lagi untuk berdoa. Oke, kita mulai. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Tutup tangan, tutup
tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat dan perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami dari awal kegiatan ini sampai selesai. Tuhan, kegiatan ini pun sudah selesai. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu dikaruniakan ke dalam hati dan pikiran kami, agar semua yang sudah kami dapatkan hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang puji, kini selalu dan sepanjang masa. Kami minta berkat dari Roh. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.